Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam di samping opak. Cakep. Jawab salam masih belum kompak. Sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama saya hormati segenap jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ittihad, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, jamaah Masjid Al-Ittihad yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan dilanjutkan dengan mengikuti kajian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang istiqamah, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya diminta untuk mengisi kajian untuk hari ini oleh Pak Ali. Orang yang mana saya belum tahu nih. Yang mana Pak? Oh, belum kelihatan. Dia yang ngundang, dia nggak datang. Oh, ini nih. Insya Allah. Tadinya saya menjawab bahwa saya tidak bisa, karena saya ada jadwal rutin di masjid sendiri setiap Sabtu subuh. Ternyata karena di masjid saya hari ini mengadakan acara Maulid Nabi, sehingga kajiannya diliburkan. Akhirnya saya kontak lagi beliau, Pak Ali, saya bisa insyaallah ya, karena di masjid saya diliburkan. Alhamdulillah, ini yang kedua kalinya saya diminta. Yang pertama dulu saya tidak bisa, sekarang alhamdulillah bisa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat pada kajian pagi ini adalah tentang kepemimpinan di dalam Islam. Kepemimpinan itu bahasa Arabnya adalah imarah atau imamah ya. Imarah dari kata amaro yang artinya memerintah. Orangnya disebut amir, orang yang memerintah. Kepemimpinan bahasa Arabnya imarah atau imamah. Imamah itu dari kata amama yang artinya di depan. Orangnya disebut imam ya, jadi orang yang di depan itu namanya imam, yang di belakang namanya makmum. Kepemimpinan di samping tadi imarah ya, bahasa Arabnya imamah. Nah, kepemimpinan di dalam Islam itu sesuatu yang sangat penting. Namun sebelumnya saya ingin membahas dulu tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk apa. Kita lihat. Pertama, Allah menciptakan manusia adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, menjadi abdi Allah atau yang disebut dengan Abdullah.
hamba Allah atau orang yang mengabdi kepada Allah. Ini bisa kita lihat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang ayatnya sangat populer sekali. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi dua makhluk ini nih Allah ciptakan untuk beribadah. Ternyata bukan cuma kita aja manusia, tapi jin juga wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja nanti ada jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya sama kayak manusia juga. Manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, jadi manusia dengan jin hanya beda alam saja. Keduanya sama-sama hamba Allah yang mukallaf, yang dibebani dengan kewajiban. Nah, nanti kalau dikaji lebih jauh lagi, beribadah ini sifatnya sangat luas sekali, termasuk menjadi seorang pemimpin juga itu bisa menjadi ibadah juga. Ya, kalau diniatkan memimpin itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan Allah yang pertama menciptakan manusia untuk beribadah. Ya, yang nanti ibadah itu ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu biasanya langsung kaitannya dengan Allah, seperti tadi kita telah melaksanakan sholat subuh dan sholat yang lainnya. Ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang sifatnya umum, yang tidak ada ketentuan dan syaratnya. Apa saja kegiatan yang kita lakukan kalau kita ingin mencari ridho Allah, itu semua bernilai ibadah. Nah, termasuk memimpin ini. Oke. Yang kedua, Allah menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di bumi, khalifah atau khalifatullah. Ya, khalifatullah, pemimpin yang diciptakan oleh Allah. Jamaah sekalian, ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Di situ ada dialog antara Allah dan para malaikat. Allah mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Allah atau Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi, seorang pemimpin di bumi. Lalu para malaikat komentar, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menjadikan manusia atau makhluk yang suka berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah? Kata malaikat begitu. Sedangkan kami telah bertasbih memujimu. Terus kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diciptakanlah Nabi Adam alaihis salam, yang awalnya hidup di surga dengan segala macam bentuk kenikmatan, lalu kemudian karena melanggar larangan Allah makan buah khuldi, maka Allah turunkan ke bumi. Saya pengen tanya dulu Pak, kalau seandainya Nabi Adam tidak makan buah khuldi, apakah Nabi Adam tetap di surga? Gimana Pak? Kalau Nabi Adam tidak makan buah khuldi, apakah Nabi Adam tetap di surga? Enggak. Karena Allah katakan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, bukan fil jannati khalifah, begitu kan? Bukan ingin menjadikan seorang khalifah di surga, bukan, tapi di bumi. Artinya makan buah khuldi atau enggak makan buah khuldi, Nabi Adam tetap diturunkan ke bumi, karena memang misinya sebagai khalifah di bumi, fil ardi khalifah, bukan fil jannati khalifah.
Kadang-kadang kita nyalahin Nabi Adam, Pak. Nabi Adam sih pakai makan buah khuldi ya. Coba kalau enggak, kita udah di surga. Enak bener Nabi Adam disalahin. Ya, Nabi Adam makan buah khuldi atau enggak, tetap aja emang Allah sudah rencanakan untuk dijadikan sebagai pemimpin di bumi gitu. Cuma kalau tidak makan buah khuldi, Nabi Adam di surganya lebih lama gitu. Karena makan buah khuldi, maka turun ke buminya lebih cepat, pensiun dini gitu misalnya. Ya. Gara-gara makan buah khuldi, maka Nabi Adam lebih cepat dituruninnya ke bumi. Andai kata nggak makan buah khuldi, tetap turun juga, cuma entar lamaan dikit. Ya, kira-kira begitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena tugas manusia itu di bumi sebagai pemimpin, ya. Lalu sejauh mana sih urgensi kepemimpinan itu? Sepenting apa sih kepemimpinan itu? Ya. Kepemimpinan itu sangat penting, ya. Dalam Islam itu, jadi pemimpin, adanya seorang pemimpin adalah sebuah keharusan. Karena tidak adanya pemimpin akan menimbulkan kekacauan, dan Islam tidak menghendaki munculnya kekacauan. Coba aja Pak, andai kata nggak ada pemimpin, wah rusak kehidupan udah. Ya, hukum rimba yang berlaku, yang besar makan yang kecil, yang kuat menindas yang lemah, gitu kan? Karena nggak ada pemimpin, nggak ada aturan. Jadi hidup ini kacau kalau nggak ada aturan. Jadi adanya pemimpin memunculkan adanya aturan. Adanya aturan membuat hidup ini menjadi teratur, menjadi apa namanya, ya tidak kacau, gitu. Kalau sering nggak ada aturan, kacau. Nggak ada halal haram, nggak ada boleh tidak boleh, nggak ada undang-undang yang harus dipatuhi, kacau dah. Ya, pertumpahan darah bisa di mana-mana. Maka perlu adanya seorang pemimpin, ya. Nah, bahkan saking wajibnya memilih pemimpin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika ada 3 orang yang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Oh, dalam perjalanan saja Pak, ya, kita bepergian itu mesti ada pemimpin. Jadi orang yang bertanggung jawab dalam perjalanan tersebut, apalagi ini dalam masalah kemasyarakatan, apalagi kenegaraan, maka sangat perlu adanya seorang pemimpin. Jadi memilih pemimpin itu hukumnya wajib ya Pak ya. Jadi jangan pada golput besok ya. Kalau kita golput Pak, ya, kalau kita golput nanti suara kita diambil oleh orang-orang yang tidak menyukai kemaslahatan. Gitu. Minimal kalau kita memberikan suara, kita ikut andil di dalam menegakkan kebenaran, gitu aja dah. Ya. Jadi jangan golput. Memilih pemimpin hukumnya wajib. Nah, selanjutnya bicara soal pemimpin, setiap kita ini adalah pemimpin, ya Pak ya. Jadi Allah ingin menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, minimal diri kita sebagai pemimpin bagi diri kita, minimal tuh. Nah, di sini ada klasifikasi dalam sebuah hadis Nabi riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, ini catat nih. Kita ini pemimpin dan kita akan dimintakan pertanggungan jawab. Jadi jangan seenaknya menjadi pemimpin, bersikap semena-mena. Ada tanggung jawabnya nanti di akhirat. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, nah imam itu bisa presiden, gubernur, bupati, atau wali kota, dan terus ke bawah sampai kepala rumah tangga dan seterusnya. Itu adalah pemimpin.
dan akan dimintakan pertanggungan jawab dalam hal kepemimpinannya, ya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami adalah pemimpin di keluarganya dan dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang yang dipimpinnya. Ya, kita ini suami ataupun seorang ayah yang punya tanggung jawab. Kita ini pemimpin, ya. Seorang suami, seorang ayah itu pemimpin di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, dan nanti akan dimintakan pertanggungan jawab, baik itu dalam hal nafkahnya, dalam hal pendidikannya, dalam hal kasih sayangnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita kurang-kurang menafkahi, kalau kita kurang mendidik, kalau kita kurang memberikan kasih sayang, siap-siap nanti mendapatkan sanksi dari Allah. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri juga pemimpin di dalam rumah suaminya. Artinya dia pemimpin dalam urusan kerumah tanggaan, ya. Pemimpin dalam urusan kerumah tanggaan. Kalau suami kan urusan keluarga. Keluarga dengan rumah tangga beda-beda tipis, ya. Kalau kerumah tanggaan itu misalnya seperti urusan masak, mencuci, menggosok dan sebagainya, ya, itu kerumah tanggaan. Nah, maka istri bertanggung jawab dalam hal itu. Nah, makanya kalau ada seorang istri yang malesnya minta ampun, ya, ngepel kagak mau, nyuci nggak mau, gosok nggak mau, awas tuh, ada pertanggung jawabannya nanti, ya. Jadi istri itu pemimpin juga dia dalam urusan kerumah tanggaan di rumah suaminya. Wal qadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pembantu atau pelayan, dia juga seorang pemimpin juga dalam hal harta tuannya, maksudnya menjaga harta tuannya, gitu. Jadi jangan sampai ada seorang pembantu yang menguras harta tuannya, ya. Kan ada ya pembantu yang apa namanya, ya berbuat jahat di rumah tuannya sendiri, gitu. Apa aja diambilin dikit-dikit. Nah, jadi seorang pembantu itu dia pemimpin terhadap harta tuannya. Jadi dia itu harus menjaga harta tuannya. Dan nanti akan dimintakan pertanggungan jawab juga. Kemudian qala hawa wa hasibtu an qad qala warrajulu ra'in fi mali abihi. Kemudian aku menduga Ibnu Umar menyebutkan dan seorang laki-laki juga pemimpin di dalam harta ayahnya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia juga akan dimintakan pertanggungan jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi seorang anak laki-laki juga ternyata pemimpin juga terhadap harta ayahnya. Jadi hendaknya seorang anak itu menjaga harta ayahnya, bukan malah ngabisin harta ayahnya, ya. Nah, kesimpulannya wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungan jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, jadi minimal kita ini adalah pemimpin untuk diri kita sendiri, ya. Kita yang mengatur, kita yang mengelola kesibukan kita, yang mengatur jadwal kegiatan kita, itu kita memimpin diri kita sendiri, gitu. Jangan sampai kita tidak bisa memimpin diri sendiri sehingga hidup kita kacau, ya. Baik ya mas kalian, jadi pada intinya setiap kita adalah pemimpin dan kepemimpinan ada tanggung jawabnya. Jadi ketika ada orang yang ingin menjadi pemimpin, entah pengen jadi RT, pengen jadi RW, pengen jadi lurah dan sebagainya, ingat
ada tanggung jawab. Memimpin tidak asal memimpin, tapi ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Prinsip itu artinya sesuatu yang dijadikan sebagai pijakan, ya. Yang pertama, prinsip kepemimpinan dalam Islam itu adalah prinsip tauhid, yang artinya kita sebagai seorang pemimpin mestinya merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya, awas nih, pemimpin harus merasa diawasi oleh Allah. Kalau tidak merasa diawasi oleh Allah, maka biasanya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan rakyatnya, korupsi misalnya. Makanya banyak, maaf ya, pejabat-pejabat yang korupsi, mungkin dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Jadi nilai-nilai tauhidnya itu tidak ditanamkan pada dirinya ketika dia menjadi seorang pemimpin, sehingga seenaknya saja dia melakukan apa yang dia mau, ya. Jadi prinsip tauhid ini harus ditegakkan, harus diterapkan di dalam sebuah kepemimpinan, ya. Yang kedua, prinsip asyura, syura atau bermusyawarah. Jadi seorang pemimpin itu harus melaksanakan nilai-nilai musyawarah. Artinya seorang pemimpin ini jangan karena dia seorang pemimpin lalu dia main memberikan keputusan sesuai kemauan dia, gitu ya. Makanya bentuk negara kita ini kan demokrasi, ya. Demokrasi itu kan artinya bermusyawarah. Yang musyawarahnya itu dilakukan oleh para anggota dewan, gitu. Nah, itu sangat sesuai dengan prinsip Islam, bahwa dalam Islam itu untuk memberikan suatu keputusan itu harus atas dasar musyawarah. Dalam Al-Quran sendiri Allah katakan, Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW, apa kata Allah? Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bermusyawarahlah wahai Muhammad dengan mereka, maksudnya dengan para sahabat yang sudah ditempatkan pada jabatan-jabatan tertentu, ya. Bermusyawarahlah kamu wahai Muhammad dengan mereka, dengan para sahabat, fil amri, dalam suatu urusan, dalam suatu perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, dan kalau kamu sudah membulatkan tekad, maka hendaknya bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal. Jadi Rasul diajarkan oleh Allah prinsip-prinsip musyawarah. Jangan mentang-mentang seorang Rasul, mentang-mentang pemimpin, lalu memberikan keputusan semau dia. Enggak. Musyawarah. Ini artinya Rasul itu menghargai keberadaan orang lain, menghargai keberadaan para sahabat, menghargai keberadaan orang-orang yang diberikan kedudukan-kedudukan tertentu. Jadi dalam memutuskan suatu perkara, Rasul melibatkan para sahabat, yaitu bermusyawarah, ya. Padahal mah nih kalau kita pikir ya, Rasul itu kan maksum ya Pak ya. Rasul itu kan terbebas dari kekeliruan. Kalau Rasul langsung memberikan keputusan, itu pun sebetulnya nggak salah sebetulnya. Tapi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad prinsip-prinsip musyawarah. Jangan mentang-mentang seorang nabi, seorang rasul langsung memberikan keputusan. Musyawarah dulu, gitu. Jadi Nabi diajarkan oleh Allah untuk menghargai keberadaan orang lain di dalam suatu pemerintahan, ya. Nah, kita juga kan kita pemimpinnya Pak ya. Kita pemimpin di keluarga kita. Prinsip-prinsip musyawarah ini juga harus kita terapkan juga. Jangan mentang-mentang kita kepala rumah tangga, kita suami, lalu kita langsung memberikan keputusan semau kita. Musyawarah dulu sama istri, musyawarah, ya. Kita mau beli apa, kita mau bikin apa, musyawarah sama istri, gitu. Musyawarah juga sama anak, gitu. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam
juga pernah menerapkan prinsip musyawarah kepada putra beliau Ismail ketika turun perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza taro. Hai anakku sayang. Bunayya itu artinya anakku sayang, panggilan kesayangan, Pak. Ya. Jadi Bapak kalau manggil anak dengan panggilan kesayangan boleh itu. Ya bunayya, 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 ya. Boleh. Wahai anakku sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Yang artinya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih Nabi Ismail. Panzur madataro. Maka bagaimana pendapatmu? Nah, meminta pendapat anaknya. Ini orang tua yang bijak begitu, Pak. Orang tua yang bijak itu selalu meminta pendapat anaknya. Enggak mentang-mentang dia seorang ayah, kepala rumah tangga, lalu langsung memberikan keputusan tanpa meminta pendapat keluarganya dulu. Enggak begitu. Fanzur madataro. Bagaimana pendapatmu anakku? Ya. Ya, Nabi Ismail karena memang anak yang soleh, jawaban beliau mantap. Ya abatib almatu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, wahai ayahku sayang. Nah, kalau tadi Nabi Ibrahim memanggil Ismail dengan ya bunaya, wahai anakku sayang, Ismail juga membalas dengan ya abati. Abati itu wahai ayahku sayang. Ya. Ini kalau tidak pakai dhamir mutasil, bukan abati tapi abah. Makanya kalau ada orang yang manggil abah itu dari bahasa Arab. Abah itu artinya ayah sayang, panggilan kesayangan untuk seorang ayah, itu abah. Kalau ayahku, wahai ayahku sayang, jadi abati, ya abati, ayahku sayang. Jadi kata Nabi Ismail, ya abatib almatu maru, wahai ayahku sayang, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallahu min satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Nah, ini prinsip musyawarah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya, yaitu Nabi Ismail ketika turun perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, jadi dalam kepemimpinan itu sangat perlu, ya, musyawarah itu sangat perlu. Jadi jangan menjadi pemimpin yang otoriter, ya, yang maunya sekehendak dia. Ada orang yang kayak gitu, Pak, ya, nggak pernah musyawarah sama istri, nggak pernah musyawarah sama anak, tahu-tahu dia punya keputusan. Ada. Itu gaya kepemimpinan otoriter. Mentang-mentang dia seorang yang punya otoritas, berbuat otoriter gitu. Nah, Islam tidak menghendaki itu. Gaya kepemimpinan otoriter itu tidak ada dalam Islam. Ya. Yang ada musyawarah, ya. Syura. Itu prinsip yang kedua. Lalu prinsip kepemimpinan dalam Islam yang ketiga, al-adalah atau berkeadilan, ya. Pemimpin itu harus adil. Apa sih adil itu? Adil itu kan kalau didefinisikan wad'u syai'i fi mahallihi, ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau seorang pemimpin yang adil itu dia menempatkan seseorang pada kedudukan-kedudukan yang sesuai dengan kapasitasnya. Tidak menempatkan seseorang karena dia masih ada hubungan keluarga, ya, nggak seperti itu, ya. Itu namanya nepotisme. Islam tidak menghendaki itu nepotisme. Walaupun ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Utsman, tapi nepotismenya Sayyidina Utsman itu beda. Beliau objektif, walaupun keluarga, tapi bukan hubungan keluarganya yang dilihat, tapi kapasitasnya, keilmuannya. Kebetulan dalam hal perbendaharaan, dalam masalah ekonomi, itu keluarga Sayyidina Utsman itu jauh lebih jago daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Itu makanya beliau menempatkan keluarga beliau itu pada urusan-urusan ekonomi.
Gitu. Nah, maka ini menimbulkan kecemburuan dari sahabat yang lain, ya. Ya, cuma Sayyidina Utsman itu nggak ada maksud untuk nepotisme, tapi beliau motivasinya adalah karena keluarganya yang lebih paham dalam masalah ekonomi. Oke, jadi berkeadilan. Wad'u syai'i fi mahallihi, memberikan sesuatu, menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Jadi kalau ada orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, artinya bukan pada kapasitasnya, tunggu saja saat kehancurannya. Ya, kan kata Nabi, apabila suatu perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, silakan tunggu kehancurannya. Idza wusidal amru laisa fi ahlihi fantaziri sa'ah, kata Nabi gitu. Kalau suatu perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja saat kehancurannya. Kacau, kepemimpinan akan kacau, ya. Baik. Yang keempat, huriyah ma'al mas'uliyah, ma'a mas'uliyah. Ini prinsip yang keempat, yaitu kebebasan disertai tanggung jawab. Artinya seseorang ketika memimpin itu dia harus bebas. Bebas apa? Bebas dari tekanan-tekanan dari pihak manapun. Jadi berkedaulatan, istilahnya gitu. Ya, kepemimpinan yang berkedaulatan. Kalau seseorang memimpin di bawah tekanan pihak-pihak lain, baik itu bangsa lain atau kalau suatu kelompok misalnya, maka ini tidak ada kedaulatan. Di negeri ini nggak ada kedaulatan kalau pemimpinnya dikuasai oleh orang lain. Jangan-jangan emang itu yang terjadi sekarang ya, jangan-jangan ya. Tekan terus sama asing. Ditekan supaya bisa memberikan fasilitas buat mereka. Nah, itu nggak berkedaulatan, itu bukan kepemimpinan yang sebenarnya itu. Jadi kepemimpinan itu harus bebas. Kita bebas memimpin negeri ini, ya. Bebas membangun negeri ini tanpa ada campur tangan orang lain. Tapi kebebasan di sini juga ada tanggung jawabnya, bukan asal bebas. Ya. Jadi kebebasan di sini kebebasan yang mengacu kepada kemaslahatan rakyat kita. Baik. Ini prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Selanjutnya, seorang pemimpin di dalam ajaran Islam itu wajib untuk ditaati, ya. Pemimpin negara, pemimpin wilayah, daerah, termasuk skup yang paling kecil RT, ya, itu di dalam Islam harus ditaati. Sebuah ayat surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian atau ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jamaah sekalian, kita lihat konteks ayat ini. Tadi Allah katakan atiullaha wa atiur rasula. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Untuk Allah dan Rasul, di sini Allah menyertakan kata atiu. Atiullaha wa atiur rasula. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tapi ketika perintah mentaati ulil amri atau pemimpin, di sini tidak ada kata atiu, tapi hanya ada wawu atop di sini. Dan para pemimpin di antara kalian.
Apa maksudnya? Kepada Allah dan Rasul ada kata taatilah Allah dan Rasul. Karena mentaati Allah dan mentaati Rasul itu mutlak. Artinya Allah tidak mungkin salah. Rasul juga seorang yang maksum. Gitu ya. Perintah Allah tidak ada yang salah. Nah, tapi ketika ulil amri di sini hanya disertakan huruf waw atop saja, dan para pemimpin di antara kalian. Nah, artinya ini bersifat relatif. Jadi para pemimpin itu kalau dia benar taati, tapi kalau tidak benar tidak perlu ditaati. Nah, itu maknanya. Ya. Jadi mentaati Allah dan Rasul sifatnya mutlak, karena Allah tidak mungkin salah, Rasul juga orang yang maksum. Tapi kalau pemimpin, presiden, gubernur dan seterusnya, termasuk DKM, itu sifatnya relatif, karena manusia biasa, bisa saja dia salah. Nah, ketika ada kebijakan-kebijakan yang melanggar agama, maka wajib tidak ditaati. Nah, itu. Jadi wajib ditaati kalau kebijakannya tidak melanggar agama. Tapi kalau melanggar agama tidak wajib, bahkan tidak boleh ditaati. Sehingga ada hadis la ta'ata li makhlukin li maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, presiden kan makhluk, gubernur kan makhluk, bupati makhluk, camat makhluk. Tidak boleh kita mentaati makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Misal, kalau misalnya pemimpin itu sudah melarang kita melaksanakan sholat, nah ini bukan saja tidak wajib ditaati, tapi wajib untuk dilanggar, ya. Karena kita sudah dijauhkan dari agama, ya. Jadi kalau kebijakan-kebijakan yang seperti ini tidak boleh kita taati. Tapi kalau kebijakan-kebijakan yang tidak melanggar agama wajib kita taati, termasuk diantaranya membayar pajak. Ya, membayar pajak itu kebijakan pemerintah dan itu tidak berseberangan dengan agama. Ya, maka wajib. Jadi kebijakan-kebijakan apapun yang digulirkan oleh pemerintah, selama itu tidak berseberangan dengan agama, maka wajib untuk kita laksanakan. Baik. Ada sebuah hadis untuk mendukung ayat ini. Kata Nabi, man ata'ani faqad ata Allah, wa man ya'sini faqad asallah. Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang membangkang kepadaku, sungguh dia juga membangkang kepada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Dan barang siapa yang mentaati pemimpinnya, maka sungguh dia telah mentaati aku, kata Nabi. Wa man ya'sil amira faqad asani. Dan barang siapa yang mendurhakai pemimpinnya, maka dia telah mendurhakaiku. Ya. Jadi mentaati pemimpin hukumnya wajib, ya. Sehingga Nabi mengatakan orang yang mentaati pemimpinnya berarti dia telah mentaati aku. Dan orang yang mentaati aku berarti dia telah mentaati Allah. Gitu, ya. Jadi dalam Islam kepemimpinan itu wajib dan mentaati pemimpin juga hukumnya wajib selama kebijakannya, perintahnya tidak berseberangan dengan agama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting sekarang nih. Kriteria memilih pemimpin. Saya dengar katanya DKM mau diganti katanya ya. Nah, siap-siap kita memilih DKM yang baru, ya. Nah, bagaimana itu kita memilih pemimpin? Dalam Islam itu sudah diatur, ya. Jangan asal memimpin, jangan asal memilih, maaf. Jangan asal memilih.
apalagi kalau memilihnya itu karena ada yang namanya serangan pajar lah, apalah, money politik. Hanya karena uang 200.000 maka kita korbankan ya negeri kita selama 5 tahun. Awas ya. Nah, yang pertama, memilih pemimpin itu pemimpinnya harus beriman. Karena dalam Islam, dalam Al-Quran itu tegas sekali. Dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang dulu sempat heboh ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahudiyya wan nasara awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memilih pemimpin Yahudi atau Nasrani dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Ya. Nah, jadi pemimpin yang kita pilih itu kriterianya pertama dia beriman, dia mukmin atau beragama Islam dengan kata lain. Kalau tidak beragama Islam, jangan. Ini tuntunan agama, ya, tuntunan agama begitu. Jadi kita dilarang memilih pemimpin yang tidak beriman atau tidak seakidah. Ayatnya tadi, walaupun ada yang menafsirkan lain atau memberikan arti lain dari kata aulia, aulia itu artinya pemimpin, tapi ada orang yang mengartikan aulia itu adalah sahabat dekat. Ya. Nah, saya pikir-pikir begini, Pak. Mau diartikan pemimpin kek, mau diartikan sahabat dekat kek, ujung-ujungnya sama, haram. Ya. Tetap memilih pemimpin yang tidak beragama Islam itu hukumnya haram. Kesimpulan begitu. Dari mana? Kalaupun kata aulia itu diterjemahkan sahabat, jadi kita dilarang memilih sahabat, menjadikan sahabat orang yang tidak beragama Islam. Kenapa dilarang? Kenapa haram? Karena ilatnya adalah dia bisa mempengaruhi kita. Nah, andai pun misalnya kata aulia itu diterjemahkan sahabat, ini kalau kita mau pakai hukum kias, sahabat saja bisa mempengaruhi kita, apalagi pemimpin. Dengan kebijakan-kebijakannya, dengan aturan-aturannya, undang-undangnya. Nah, maka kalau dalam ilmu usul fikih ini namanya hukum kias, termasuk kiasnya kias aulawi. Kias aulawi itu artinya kias yang hukum pada persoalan yang cabang ini lebih berat daripada persoalan asalnya, gitu. Jadi kalau memilih sahabat dari kalangan non-Islam saja tidak boleh karena dia akan mempengaruhi kita nantinya, apalagi pemimpin, gitu. Nah, maka pilihlah pemimpin yang beriman. Ya, Pak ya. Yang kedua, amanah. Amanah ini sesuai dengan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amanah yang dapat dipercaya. Artinya orang yang jelas-jelas ingin membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Karena bangsa ini, negara ini adalah titipan, hakikatnya titipan dari Allah, titipan dari rakyat. Ya, Allah menitip bangsa ini kepada kita untuk kita pimpin, kita kelola, untuk memakmurkan, mensejahterakan rakyat. Negara ini juga titipan dari rakyat. Rakyat nitip sama kita, sama pemimpin. Pak, tolong bawa kami ke arah yang lebih baik. Tolong bawa kami agar kami lebih sejahtera. Itu amanah. Nah, maka kalau seorang pemimpin yang tidak punya kriteria ini, jangan dipilih, gitu ya. Jangan dipilih. Yang ketiga, adil. Ya, tadi sudah saya singgung adil. Jadi, adil itu di samping menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil itu juga berarti lurus. Lurus. Karena kata adil itu memang makna asalnya adalah lurus. Ya. Adil sama dengan i'tidal. Ada kaitannya tuh. Orang kalau i'tidal itu kan lurus, ya kan? Sami Allah liman hamidah, lurus. Nah, adil itu berlaku lurus, tidak miring, tidak berpihak kemana-mana. Ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Nah, dalam Islam kriteria adil ini sangat penting sekali. Ya. Bahkan
pemimpin yang adil ini salah satu kelompok yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kata Nabi apa? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Nanti pada hari kiamat ada 7 golongan yang akan diberikan perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan dari Allah. Yang pertama kali bahkan kata Nabi, imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat nanti. Jadi pilih pemimpin yang adil. Yang keempat, tawadhu, rendah hati. Ya, jangan milih pemimpin yang sombong. Ya kan kita bisa melihat ketika dia menjabat pada jabatan sebelumnya karakternya bagaimana. Wah, sombong nih orang nih, ya. Jangan dipilih lagi. Ya, ketika dia nyalon jadi pemimpin yang lebih tinggi lagi, jangan dipilih lagi. Udah ketahuan karakternya itu sombong. Jadi pemimpin itu harus tawadu. Kenapa? Karena pada hakikatnya jabatan yang dia sandang itu tidak lain adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita sombong? Ya. Dulu Fir'aun sombongnya luar biasa, Pak. Ya. Sampai-sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Karena dia tidak pernah turun dari jabatannya sebagai raja, sombong akhirnya sampai-sampai dia minta disembah sama rakyatnya. Akhirnya Allah murka, Allah tenggelamkan dia ke Laut Merah. Nah, pemimpin harus tawadu. Tawadu. Apa tawadu Pak artinya? Tahu warna duit. Oh, bukan. Tawadu itu ada rendah hati, ya. Rendah hati, bukan tahu warna duit. Yang kelima, pemimpin itu harus berilmu dan berwawasan. Kalau pemimpin nggak punya ilmu, gimana mau memimpin rakyat, ya kan? Makanya pemimpin itu harus punya pendidikan yang tinggi, ya. Makanya kalau ada di antara beberapa pilihan calon-calon pemimpin, kalau ada yang ilmunya lebih tinggi, yang pendidikan lebih tinggi, pilih aja itu udah, karena tidak memenuhi syarat. Ya, yang satu profesor, yang lainnya insinyur dan sebagainya. Ya pilih yang pendidikannya lebih tinggi, ya Pak ya. Amin. Paham deh ya maksudnya ya. Bercanda. Ya. Nah, dulu Pak, waktu Bani Israel minta diberikan pemimpin, ya ini cerita dikit Bani Israel nih, karena lagi viral ya masalah Palestina. Bani Israel sebelumnya dipimpin oleh Rasul atau Nabi. Ya, lalu Bani Israel bosen dipimpin sama Nabi, terlalu banyak aturan, isinya syariat mulu. Lalu dia minta sama nabinya, waktu itu ada nabi namanya Nabi Samuel. Ya, lalu nabi ini menjelaskan bahwa nanti kalian akan dipimpin oleh seorang raja namanya Tolut, gitu. Hah, Tolut? Ya. Kata Bani Israel, kenapa dia? Karena Tolut itu orang yang pertama badannya tegak, kuat, badannya kuat, sehat, dan dia orang yang berilmu, gitu. Kata Bani Israel, tapi kan dia orang miskin, kami lebih berhak untuk menjadi pemimpin kalau begitu mah, gitu. Enggak, walaupun dia miskin, dia berilmu, badannya sehat, tegak, dan dia berilmu, begitu. Nah, akhirnya diangkatlah Tolut sebagai raja Bani Israel dengan alasan berilmu, ya, dan juga badannya sehat atau kuat. Nah, ini nomor 5 dan nomor 6 udah sekalian tuh ya. Kemudian yang ketujuh langsung, pemimpin itu harus memiliki visi dan misi. Nah, makanya kalau mau pemilihan presiden itu kan biasa ada debat ya, debat calon presiden. Nah, itu kan masing-masing memberikan atau menjelaskan visi dan misinya. Mana yang visinya paling bagus, yang lebih masuk akal, nah itulah yang kita pilih, ya.
Nah, jadi memiliki visi dan misi ini juga jangan yang tidak terukur, tapi yang terukur. Sebab terlalu berlebihan kalau nggak terukur dengan kemampuannya juga nggak masuk akal. Akhirnya malah bullshit, omong kosong akhirnya. Nggak ada yang direalisasikan. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, terakhir ya. Terakhir, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap pemimpin yang tidak adil. Nah, kan kadang begitu ya, dalam kehidupan kita, kita punya pemimpin nggak adil. Bagaimana sikap kita? Apakah kita gulingkan gitu, kita kudeta? Jangan. Ya, Islam tidak mengajarkan begitu. Islam tidak mengajarkan memberontak. Memberontak atau dalam bahasa fikihnya bugot namanya. Bugot itu dosa besar. Tidak boleh kita menggulingkan pemerintah yang sudah sah. Jadi Islam mengajarkan pertama bersabar dan berdoa agar Allah menggantinya dengan pemimpin yang lebih baik. Ini jika kita tidak memiliki kekuatan. Ya, kalau kita nggak kuat, ya udah minimal kita bersabar aja sampai diganti dengan pemimpin yang lebih baik. Atau menasihatinya agar kembali ke jalan yang benar. Ini jika kita memiliki kemampuan atau melalui wakil-wakil rakyat. Nah, di negara kita kan ada wakil-wakil rakyat, anggota-anggota DPR. Nah, mereka lah yang menasihati pemimpinnya. Ya, kalau ada keputusan-keputusan yang itu dianggap tidak sesuai, maka ya tugas wakil-wakil rakyat lah untuk menasihati. Kalau ada tingkah lakunya yang tidak sesuai, maka wakil rakyat lah yang menasihati. Nah, kemudian saya katakan tadi bahwa haram hukumnya memberontak terhadap pemimpin yang sah. Bapak Ibu sekalian, dalam soal kepemimpinan tidak ada pemimpin yang sempurna. Semua pasti ada plus minusnya. Walaupun kita kata dia bagus banget, tapi pasti ada sisi kekurangannya. Yang kita harus siap dengan itu. Ya, kita jangan terlalu berharap pemimpin ini bagus banget. Sebagus-bagusnya dia, pasti nanti ada kekurangan juga. Dan itu harus kita terima kekurangannya itu. Nggak mungkin seorang pemimpin yang dari kalangan manusia itu tidak melakukan kesalahan, itu nggak mungkin. Ya, jadi ketika kita sudah mempunyai pemimpin yang baru, nanti ketika ada kekurangan-kekurangan itu hal yang biasa. Yang kalau ada kekurangan ya kita sama-sama untuk membenahinya, jangan malah menyalahkannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu syuruk ya. Saya kira ini paparan yang dapat saya sampaikan. Kalau bermanfaat kita realisasikan, kita laksanakan bersama-sama ya. Kalau ada kekurangan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mungkin? Ada? Ibu-ibu ada? Enggak ada ya? Bapak-bapak ada? Oh ada satu Ustaz, boleh ya Ustaz? Ya, ya. Silakan Pak Haji Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah gamblang menerangkan bahwa dari pemimpin yang paling bawah yaitu diri kita sendiri. Jadi semua adalah menjadi pemimpin. Kullukum Ra'in. jadi setiap pemimpin sampai ke tingkat negara. Nah, kita tahu ya, mungkin sebagian tahu lah yang mengikuti perkembangan politik, bahwa sekarang seolah-olah ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan tapi dipaksakan, misalnya dipaksakan untuk supaya bisa masuk kriteria itu. Nah, oleh karena itu di sini kriteria-kriteria itu penting ya ditetapkan. Nah, kita juga tahu ya bahwa sholat itu merupakan juga suatu contoh kepemimpinan. Kita tahu ruku, imam ruku kita ruku ini. Nah, oleh karena itu sebelum nanti ada kaitannya dengan itu, dengan kepemimpinan itu, saya mau menanyakan ini.
imam di suatu kampung, terutama rawatib ini ya, masalah imam itu kan setahu saya itu kalau misalnya ada di kampung itu bisa paling tidak baca Qurannya baik, kan itu bisa saja gitu ya, bisa menjadi imam gitu ya. Atau makanya saya mau menanyakan, ingin dari Pak Ustadz ini kriteria urutannya menjadi imam gitu kan. Apakah kalau misalnya di suatu kampung itu dalam rawatib itu sudah ada yang bisa paling tidak baca Qurannya baik lah ya, itu berhak? Atau misalnya karena misalnya di kampung itu baik ya dalam bacaan Qurannya, tapi lagunya kurang baik gitu, lagunya gitu kan nggak enak gitu ya, apakah kita perlu asimilasi dari kampung lain gitu ya, asimilasi imam dari kampung lain gitu ya, gitu. Jadi kriteria saya ingin kriteria jadi imam mulai dari tingkat atas bagaimana. Nah, yang kedua ini masalah kepemimpinan nasional. Kita tahu tadi untuk menjadi pemimpin itu kan satu beriman, amanah. Nah, kalau misalnya orang-orang untuk mengetahui, orang tidak tahu kadang-kadang ya. Nah, supaya kita tahu kekurangan pemimpin itu, kita share atau kita ini kejelekan pasti kan kejelekan itu perlu kita tahu gitu kan. Bagaimana kita mau memilih yang amanah yang beriman kalau tidak tahu kejelekannya. Nah, apakah kita memberitakan, menceritakan kepada yang lain yang tidak tahu kejelekannya, apakah termasuk ghibah? Ya. Itu Ustaz. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ada dua ya berarti pertanyaan ya. Yang pertama itu kriteria memilih imam sholat berarti gitu ya. Ya, kalau dalam hadis Nabi itu pertama itu aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya gitu ya. Yang paling bagus bacaannya itu ya tajwidnya benar, terus juga suaranya beda-beda tipis dengan saya. maaf bercanda ya, bercanda. Suaranya ya enak didengar gitu ya. Ada orang yang tajwidnya bagus tapi suaranya komeng, melengking, nggak jelas gitu ya. Tapi tajwidnya bener, nah itu juga nggak nyaman juga didengarnya gitu ya. Atau ada orang yang suaranya nggak bagus tapi tajwidnya bener, suaranya bagus tapi tajwidnya berantakan, juga nggak beres juga. Tapi tajwidnya bagus dan suaranya enak didengar, nah itu tentu lebih baik. Itu yang pertama kali ya. Jadi aqra'uhum gitu. Kemudian a'lamuhum, yang paling alim.